Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami di sini ini mahasiswa Polnep jurusan Teknologi Pertanian, mau tanya-tanya lah tentang ini nih Pak. Ya, Bapak sebelumnya namanya siapa? Nama saya Hidayat, panggilan Yayat. Bapak Yayat. Saya Arul. Saya Elda dan saya Lulu. Nah, jadi gimana ya? Pak, kami mau nanya tentang tanaman hidroponik ini. Bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang tanaman hidroponik ini? Oke, jadi tanaman hidroponik yang ada di kebun hidroponik ini sama seperti hidroponik pada umumnya, menggunakan sistem NFT dengan sistem pipa. Untuk lokasi kebunnya sendiri ada lokasi kebun ya, ada di Jalan Pangeran Antakusuma, Gang Selamat Bersama. Apakah ada kesulitan yang Bapak hadapi saat mencoba usaha tanaman hidroponik ini, kayak kena hama, ada gagal panen? Ada beberapa kendala, di antaranya jamur, terus juga hama. Untuk jamurnya itu seperti jamur mata kodok dan busuk akar, jamur fusarium. Untuk hamanya itu kutu seperti apit dan tungau seperti spider mite. Itu kutu tuh kutu air kok Pak? Kutunya bukan kutu daun. Kutu daun kayak gimana itu? Dia ada, nanti kita tunjukkan di belakang daun pakcoy biasanya. Biasanya itu hanya menyerang sawi-sawian sih. Sawi. Kalau selada dia enggak suka dia. Yang hanya diserang tuh sama hama tuh hanya sawi-sawian. Untuk selada hampir enggak ada hama, tapi dia ada penyakit jamur. Biasanya bercak daun. Kita sebut biasanya mata kodok. Mata kodok. Dan busuk akar atau busuk batang. Kayak gitu lah Pak ya. Itu enggak? Itu yang sawi itu ada yang kena hama tuh. Kalau yang busuk batang ini nih, yang tiba-tiba layu ya. Yang lain segar, dia sendiri layu. Nah, itu busuk batang, busuk akar. Terus Bapak pernah nggak bikin produk baru dari hasil tanaman hidroponik ini? Produk turunan gitu. Iya, produk turunan. Paling waktu itu kita coba bikin jus sih. Jus dari sayur kale. Sayur kale itu oh yang itu. Jadi selain sawi, selada, dia ada kale. Daun mint juga ada tuh. Biasanya Itu yang itu tuh kan Pak, yang biasa dibuat orang kerupuk tuh, yang digoreng orang tuh. beda. Oh beda. Yang digoreng itu bayam kan? Ya, kalau yang digoreng itu bayam. Terus Bapak nih mempromosikan usaha Bapak nih lewat media sosial kan? Ya, sebagian besar lewat media sosial. Hampir semua media sosial sih. IG, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Pernah kerjasama nggak dengan influencer? Belum kayaknya, belum pernah. Terus ini selada, sawi rata-rata diambilnya oleh apa Pak? Kayak restoran mungkin. Kalau kita sih konsumennya langsung ya, langsung ke konsumen atau langsung ke resto. Kalau supermarket kita cuman nyuplai ke hypermart. Kalau resto tuh kayak Bebek Bujang, Pegasus, kayak gitu. Ya. Terus ada teknologi khusus nggak atau alat khusus yang dipakai di kebun ini? Kalau teknologi khusus untuk saat ini belum ada, cuman kedepannya kita mau coba gunakan panel surya untuk energinya, energi terbarukan. Sekarang ini masih pakai listrik ya Pak? Sekarang full masih pakai listrik. Harapannya sih nanti kalau udah ada panel surya lebih hemat lah pengeluaran listriknya. Apa tuh? Tanya. Apa harapan? Terus Bapak nih di usaha hidroponik. Ada harapan enggak nih untuk industri kreatif? Ya, harapan saya sih kedepannya bisa nambah luasan kebun ya. Cuman kan karena ini udah mentok nih lokasinya dan nggak bisa ditambah-tambah lagi, jadi harapan saya yang di gang sebelah tuh Pak, itu melon. Oh melon. Punya Bapak juga? Bukan. Jadi kalau ya paling harapan saya mudah-mudahan ada lahan-lahan di yang kita tuju sih, sebenarnya lahan Pemkot sih, kan banyak lahan Pemkot yang nganggur tuh kan. Mudah-mudahan bisa lah dapat bantuan berupa lahan. Nah, dipinjamkan 5 tahun atau 10 tahun seperti itu.
Kalau untuk alasan industri kreatif tuh kayak industri kreatif apa sih? Nih bikin kemasan baru apa mungkin gitu Pak. Kalau kemasan Inovasi baru lah misalnya dari eh, hidroponik ini. paling dulu kita pernah bikin pupuk sendiri. Pupuk sendiri. Bikin pupuk sendiri. Dari Ya, apa tuh Pak? bahannya sih kita beli dari pabrikan sih. Mm-mm. Cuman untuk formulanya, komposisinya kita yang itu dari kita sendiri Iya. formulanya. Terus dari Bapak nih, mungkin ada saran nggak buat kami nih yang muda-muda buat mulai usaha kreatif kayak gini, contohnya hidroponik gitu. Baik. Kalau buat petani-petani muda lah ya, sebenarnya potensi di hidroponik ini terutama untuk tanaman-tanaman kayak selada dan sawi-sawian ini masih belum banyak yang garap sebenarnya. Belum banyak yang lirik, sedangkan potensinya sangat besar. Contoh aja lah ya, dari satu resto itu mereka kebutuhannya bisa belasan kilo. Satu Dengan- resto tuh Pak. Dengan harga sayur hidroponik kan lumayan tinggi kan, bisa 30 kadang-kadang. Nah kalau 10 kilo ya, nah per hari udah bisa dapat 300.000 sampai 400.000 udah per hari itu. Tapi kalau Dari satu resto modalnya, modal paling kalau balik modalnya kalau lama apa cepat? HPP paling 30 sampai 40%. Iya. Mm-mm. Berarti lumayan lah ya Pak ya. Ya, makanya sebenarnya potensinya besar sih kalau untuk pertanian, apalagi yang namanya usaha pertanian ini kan tidak ada musiman, maksudnya sampai 10 atau 20 tahun ke depan pun orang tetap bakalan makan hasil pertanian kan, ibaratnya tidak ada yang namanya tahun ini musimnya makan daging jadi tidak makan sayur nih, nah tidak ada, sampai kapanpun pasti orang makan sayur ibaratnya, tidak ada musiman ibaratnya, usaha kayak gini tidak kenal musim. Berarti ini habis panen lah Pak ya. Ya tadi Kosong pagi habis panen buat hypermart tadi pagi. hypermart. Itu kalau hypermart berapa itu tuh Pak? Berapa kilo tuh kalau Dia pek-pekan. Oh. Tadi kita ngantar berapa? Hampir 100 pek tadi sih. Untungnya Bapak tuh dalam sekali panen tuh berapa lah? Berapa persen lah? Pokoknya itu, kita dari Bibit, harga jual itu ya sekitar 50 sampai 60% lah yang kita dapat. lumayan lah ya. Mm-mm. Tapi HPP-nya kecil. kalau listriknya gimana Pak? Besar nggak biaya listrik? Sebenarnya kecil sih sebenarnya, cuman karena apa ya? Apa tuh? Mungkin karena pompanya sih memang kecil wattnya kayak cuman 20 sampai 40 watt kan. Tapi karena pompanya jumlahnya juga agak banyak. Ya lumayan. Per bulan itu ya kisaran 600 sampai 800.000 lah. Tapi balik modal itu. Jelas. Makanya kita pun Kalau lagi air mau beralih ke listrik itu kelas tenaga bisnis surya. Kelas bisnis tuh. Oh iya tahu Pak. kan didapat subsidi kan. Lebih murah. Kalau airnya gimana Pak? Air PDAM. Air PDAM. Air Jadi- tanahnya enggak memungkinkan soalnya. Iya, air sumur itu. Harus ada treatment lagi. Iya. Iya. Udah. Baik itulah pertanyaan kami Pak. Siap. Kami berterima kasih Sama-sama. sama Bapak. Dah, sekian. Terima kasih Oke, dan semangat. waktu Siap. buat kami. Siap. Oke, siap-siap. Makasih.